Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Santika Putri. Saya dari Prodi D3 Reka Medis. Di sini saya ingin membuat sebuah tutorial, membuat sebuah jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk tugas akhir mata kuliah keamanan dan perlindungan data. Tanpa berlama-lama, mari kita mengerjakannya. Tonton terus! Pertama-tama yang kita butuhkan untuk membuat sebuah jaringan adalah 3 server. Lalu kita juga membutuhkan router. Kita juga membutuhkan 4 switch. Sudah ada 3 server, 4 switch, dan 1 router. Ini semua ditata untuk lebih rapi. Setelah semua tertata, lalu kita tambahkan PC. Di sini kita menggunakan 3 PC untuk switch pertama, switch kedua, dan switch ketiga. Kalau semuanya sudah tertata rapi, langkah selanjutnya kita klik kabel. Di sini kita pakai kabel Copper Strike. Klik kabel, lalu sambungkan server dengan switch. Setelah server dengan switch tersambung, langkah selanjutnya kita menyambungkan switch dengan router. Tapi sebelum itu kita tambahkan fast Ethernet-nya terlebih dahulu. Di sini kita klik router, kita matikan routernya terlebih dahulu. Lalu kita klik yang NM2FE2W dan kita tambahkan ke kotak yang kosong. Lalu jangan lupa untuk hidupkan lagi routernya. Nah, ini sudah berjalan router yang sudah kita tambahkan tadi portnya. Langkah selanjutnya kita sambungkan antara switch dengan router. Dan di sini bisa dilihat kalau sebelum kita tambahkan tadi di bagian router, fast Ethernet-nya itu hanya ada 2. Tapi setelah kita tambahkan, fast Ethernet-nya juga bertambah menjadi 2. Jadi semua switch bisa tersambung dengan router. Nah, kalau sudah tersambung dengan router, lalu kita sambungkan PC dengan switch menggunakan kabel Copper Strike.
Setelah semua PC dan switch terhubung, untuk langkah selanjutnya itu kita beri keterangan. Untuk server pertama kita beri nama server si akad, server kedua kita beri nama server learning, dan server ketiga kita beri nama server keuangan. Selanjutnya kita ke switch ini kita beri nama untuk switch 1 itu switch akademik. Untuk switch kedua ini adalah switch dosen. Dan untuk switch ketiga itu switch mahasiswa. Dan untuk switch terakhir kita beri keterangan switch server. Selanjutnya untuk PC pertama kita beri nama PC akademik. Untuk PC kedua kita beri nama PC dosen. Dan untuk PC ketiga kita beri nama PC mahasiswa. Langkah selanjutnya kita akan setting router, dan ini bisa dilihat kabelnya itu masih merah. Langkah selanjutnya kita setting routernya, kita klik router, lalu kita ke config dan ke fast ethernet. Untuk fast ethernet kita masukkan IP address-nya 10.10.1.1, dan untuk subnet mask-nya ini 255.255.255.0. Jangan lupa juga untuk klik atau checklist on-nya. Bisa dilihat tadi warna kabelnya itu merah, tapi sekarang sudah hijau. Untuk langkah selanjutnya kita klik router lagi, lalu ke fast ethernet yang berikutnya dan memasukkan IP address. Di sini saya menggunakan 10.10.2.1. Dan untuk subnet mask-nya masih sama, lalu kita checklist on dan ke fast ethernet selanjutnya. Untuk selanjutnya IP address-nya 10.10.3.1. Untuk subnet mask-nya masih sama, dan jangan lupa untuk checklist on-nya. Untuk setting terakhir yaitu kita masukkan IP address-nya 10.10.10.1 dan subnet mask-nya masih tetap sama. Untuk langkah selanjutnya kita akan setting PC, kita klik PC akademik, lalu kita ke desktop dan kita ke IP configuration. Di sini kita masukkan IP address-nya itu 10.10.1.10. Untuk subnet mask-nya menggunakan 255.255.255. Untuk gateway-nya sendiri menggunakan 10.10.1.1. Setelah setting PC akademik selesai, kita langsung ke PC dosen dan kita masukkan IP address-nya itu 10.10.2.10. Untuk subnet mask-nya itu tetap sama 255, dan gateway-nya di sini saya pakai 10.10.2.1. Setelahnya kita ke PC mahasiswa, kita masukkan IP address-nya 10.10.3.10. Untuk subnet mask-nya masih 255, dan untuk gateway-nya sendiri pakai 10.10.3.1.
Setelah setting PC selesai, kita setting server, kita ke server si akad, lalu ke desktop, IP configuration, lalu kita tambahkan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP address 10.10.10.10. Untuk subnet masknya itu masih sama 255. Lalu untuk gateway-nya saya pakai 10.10.10.1. Setelahnya kita ke server e-learning, lalu ke desktop, IP configuration, dan ketikkan IP address-nya. Di sini IP address-nya 10.10.10.20. Subnetnya masih sama. Untuk gateway-nya pakai 10.10.10.1. Lalu kita ke server keuangan, klik desktop, IP configuration, dan kita tambahkan IP address-nya 10.10.10.30. Subnet masknya masih 255. Untuk gateway-nya pakai 10.10.10.1. Setelah setting selesai, kita akan lanjut ke PC akademik untuk mengetes. Kita ke desktop, terus ke command prompt, lalu kita ketikkan ping dan kita akan ping routernya. Untuk ping router kita guna 10.10.1.1. Lalu kita akan ke server untuk setting konfigurasi layanan server. Klik server si akad, lalu ke service dan lihat HTTP dan HTTPS-nya harus on semua. Lalu ke server e-learning dan untuk HTTP-nya itu on, HTTPS-nya on. Untuk server keuangan, HTTP-nya itu off dan HTTPS-nya itu on. Setting konfigurasinya sudah selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah tadi konfigurasi sudah disetting, selanjutnya kita akan aktifkan DNS. Kita ke server si akad, lalu ke service, dan kita lihat di sana klik DNS-nya terlebih dahulu, dan DNS harus on. Setelahnya kita akan menambahkan nama untuk browsernya. Untuk namanya di sini siakad.univi.ic.id. Untuk addressnya kita pakai 10.10.10.10. Jika nama sudah sesuai, kita klik add dan kita ke nama selanjutnya. Untuk yang kedua, namanya adalah elearning.univi.ic.id. Dan seterusnya untuk keuangan itu sama, yang dirubah hanya nama depannya saja sesuai dengan nama server.
Setelah selesai, kita ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya, kita akan setting DNS di PC. Jadi, pertama-tama kita klik PC akademik, lalu kita ke desktop, dan kita ke IP configuration, dan kita tambahkan DNS server. Di sini memakai 10.10.10.10. Dan untuk PC dosen dan juga PC mahasiswa itu menggunakan DNS server yang sama, jadi tidak perlu bingung. Setelah semua PC disetting, untuk selanjutnya kita akan tes. Nah, di sini hasilnya berhasil ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan setting browser, kita klik PC akademik, kita ke desktop, lalu kita klik web browser. Ketika sudah masuk, kita ketikkan URL-nya. Ini sudah muncul ya teman-teman, sudah berhasil. Kenapa munculnya Cisco Packet Tracer? Karena di servernya sendiri belum ada custom web, jadi munculnya seperti itu. Selanjutnya kita akan coba tes dari PC dosen. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti tadi. Ini sudah muncul ya teman-teman. Untuk tahap selanjutnya kita akan setting ACL menggunakan CLI di router. Kita akan setting ACL di router menggunakan CLI. Kita klik router, lalu kita ke CLI dan kita ketikkan seperti yang saya ketikkan ya teman-teman.
Setelah kita selesai setting ACL-nya di router, untuk tahap selanjutnya adalah pengetesan apakah settingan kita tadi berhasil atau tidak. Untuk pengetesannya, kita langsung saja klik PC Academic, ke desktop dan ke command prompt, lalu kita ketik ping 10.10.10.2 dan itu berhasil karena ini adalah PC Academic, jadi bisa mengakses keuangan. Untuk tes selanjutnya kita ke PC dosen, kita ketikkan sama ping 10.10.10.2 dan ini berhasil karena dosen juga bisa mengakses keuangan. Terakhir kita ke PC mahasiswa, kita tes di sana, kita ketikkan juga ping 10.10.10.2 dan di sini dari mahasiswa atau PC mahasiswa tidak bisa ya teman-teman, karena ya memang tidak bisa mahasiswa mengakses server keuangan. Akhirnya sampai di penghujung. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian tutorial yang saya buat. Terima kasih telah menonton.